Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik, berjumpa kembali bersama dengan Kak Lani, Kak Sum, Kak Samuel. di kebaktian sekolah minggu KIA Dr. Sito. Pastinya adik-adik sudah siap ya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita mau nyanyikan satu pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. nah adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, kita mau berdoa dulu. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Engkau masih memberi kami kesehatan untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Beri kami Roh Kudus-Mu Tuhan, beri kami hikmat-Mu agar kami memperoleh berkat yang daripadamu untuk sekolah minggu hari ini. Agar kami boleh Tuhan mengenal-Mu lebih dekat lagi dan lebih dalam lagi boleh ada di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sekolah minggu hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita patut bersyukur karena kita mempunyai Allah yang sungguh luar biasa. Dia menciptakan pelangi, menciptakan bintang-bintang di langit. Dia juga menciptakan bunga di padang. Namun, kasih Yesus lebih indah dari segalanya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
karena Dia adalah Allah yang luar biasa mengasihi kita. Dia mengampuni dosa kita, dan diam dalam hidup kita, dan Dia menyucikan segala pelanggaran kita. Yuk kita nyanyikan pujian. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus perbuat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Kak Sum, kita Ya. mau bersaksi lewat pujian ini. Gimana Kak cara bersaksinya? Nah, ketika nanti kita mau katakan apa yang Yesus berbuat bagiku, Ya. ganti dengan kesaksian kita. Misalnya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Pokoknya masih banyak lagi apa yang Yesus sudah lakukan di dalam hidup kita. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Stop, ku mau katakan Tuhan Yesus mati di Golgota. Stop, ku mau katakan Tuhan Yesus juru selamat dunia. Stop, ku mau katakan Tuhan Yesus memberi kesehatan. stop, ku mau katakan Tuhan Yesus mengasihi kita semua. ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diambil hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan dalam Yesus ada sukacita. Stop, ku mau katakan dalam Yesus ada kesembuhan. Stop, ku mau katakan Alkitab adalah firman Tuhan. stop, ku mau katakan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diambil hatiku, sucikan aku terus. Stop. Adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Nanti uang persembahannya kita masukkan dalam amplop. Jangan lupa di sebelah kiri atas ditulisi KAA. Nah, nanti kalau persembahannya sudah disimpan, dititipin mama atau papa pas mama atau papa kebaktian di gereja tiap minggu keempat. Jangan lupa ya. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati hidup kami, memberikan kepada kami kesehatan, dan berkat-berkat itu senantiasa tercurah buat kami semuanya. Kami percaya Tuhan, persembahan kami boleh menjadi sarana untuk mempermuliakan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup
Tuhan, terima kasih. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat yang indah ini Tuhan, Kamu duduk diam, Kamu mau dengarkan firman-Mu. Kau akan tolong kami Tuhan, Kau akan temani kami Tuhan, sehingga firman yang kami dengar pada siang hari ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini anak-anak belajar firman Tuhan dengan Om Andreas, ya. Nah, siapa yang sudah siap belajar firman Tuhan, angkat tangan. Oke, bagus. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya Om Andreas mau tanya dulu, siapa di antara anak-anak yang pernah pergi ke pengadilan? Ada enggak? Nah, lalu kalau dalam pengadilan itu kira-kira siapa saja yang diadili? Kira-kira orang yang jahat atau orang yang baik, anak-anak? Iya, benar. Orang-orang yang jahat, orang-orang yang suka melakukan hal-hal yang tidak baik, itu yang harus diadili. Kalau benar-benar salah, kemudian diapakan kira-kira, anak-anak? Iya, di penjara. Nah, Pak Andreas, Om Andreas pernah terjadi sesuatu waktu itu. Pada waktu kelas 5 SD, Om Andreas dipanggil oleh kepala sekolah. Diapain tanya? Ternyata Om Andreas disidang, diadili oleh kepala sekolah. Apa sebabnya? Karena Om Andreas pernah mencuri buku. Buku perpustakaan saya curi, saya bawa pulang tanpa sepengetahuan Bapak Ibu guru, anak-anak. Nah, akibatnya apa? Wah, Om Andreas pada waktu itu dipermalukan orang banyak. Nama Om Andreas jadi jelek. Lalu teman-temannya Om Andreas bilang, pencuri, pencuri. Akhirnya apa, anak? Om Andreas tidak punya teman waktu itu. Gara-gara apa? Mencuri buku perpustakaan di sekolah. Nah, Om Andreas diadili, kemudian disidang waktu itu, kira-kira bersalah enggak? Iya, karena Om Andreas bersalah telah mencuri. Demikian juga orang-orang yang diadili di pengadilan adalah orang-orang yang bersalah. Misalkan pencuri, apalagi koruptor, betul, koruptor, ya. Apalagi anak-anak? Pembunuh, ya, pembunuh, ya. Nah, apalagi orang yang jambret, suka mengambil paksa orang lain, itu diadili enggak, anak-anak? Betul, kalau ketangkap diadili. Kalau bersalah kemudian diapakan? Dipenjara. Nah, itulah tempatnya orang-orang yang bersalah, yaitu di penjara. Diadili dulu, kemudian setelah tahu salahnya benar-benar, dia ketahuan ada buktinya, setelah disidang, diadili, dimasukkan dalam penjara. Tetapi hari ini anak-anak, kita akan belajar. Ada seseorang yang tidak pernah melakukan kesalahan, bahkan dia melakukan kebaikan, tetapi dia ditangkap, diadili. Sebelum dilepaskan, dia sempat dipukuli dulu. Nah, kira-kira siapa dia? Dia adalah seorang Rasul Tuhan. Dia adalah pribadi yang dulu menjadi murid Yesus ketika Tuhan Yesus mengajar. Tapi hari itu dia ditangkap, dia disidang di depan para pemimpin agama. Dia dimarahi, ya. Karena apa? Dia dikatakan telah menghasut orang banyak. Siapa dia, anak-anak? Yuk kita baca sama-sama Alkitab kita dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ya. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayatnya yang ke-40 sampai 42. Ya. Mau Om Andreas mau baca demikian, ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 40 sampai 42, demikian tuliskannya. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan.
rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Kita lihat Rasul Petrus orang yang baik. Dia diadili, dia ditangkap. Bahkan tadi kita baca disesah. Apa disesah anak-anak? Disesah itu dipukuli. Salahkah dia? Rasul Petrus tidak pernah bersalah, tapi selalu berbuat baik, bahkan mengajak orang untuk berbuat baik, bahkan mengajak orang-orang yang telah berbuat salah untuk bertobat percaya Tuhan Yesus agar dia terima keselamatan. Tetapi Petrus dan teman-temannya dianggap bersalah hari ini. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, pertanyaan Om Andreas, Rasul Petrus ketika ditangkap, diadili, dia menyesal enggak? Enggak pernah menyesal. Tapi justru dia malah bangga. Dia senang. Karena apa? Dia dapat memberitakan firman Tuhan. Dia bisa menceritakan tentang Tuhan Yesus yang telah menjadi pribadi yang mengasihi banyak orang. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Pak Petrus contoh yang baik untuk kita semuanya. Petrus seorang pribadi yang begitu mengasihi Tuhan Yesus. Hidupnya dipenuhi dengan Roh Tuhan. Karena apa? Dia bercerita, dia mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hatinya. Nah, lalu apa yang dapat kita pelajari hari ini anak-anak? Pagi hari ini kita diajar menjadi anak-anak yang tetap menjadi saksi bagi Tuhan, ya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau Rasul Petrus dia bersaksi dengan cara menceritakan kepada orang banyak tentang Tuhan Yesus yang telah menjadi manusia, mati, bangkit naik ke surga, agar kita percaya kepadanya. Lalu anak-anak, bagaimana agar bisa menjadi saksi bagi Kristus? Ya, susah atau susah? Ya, sangat mudah caranya anak-anak. Yang pertama adalah kita harus menjadi anak yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi temanmu, bagi orang di sekitarmu, atau mungkin bagi saudara-saudaramu. Harus menjadi contoh yang baik, menjadi berkat yang baik bagi mereka. Contohnya, misalkan kalau kamu dipukul, balas enggak anak-anak? Kalau kita ingin menjadi saksi Tuhan, enggak boleh membalasnya. Lagi, kalau kita dimarahi oleh orang lain, apa yang kita lakukan? Kita ikut marah-marah? Enggak boleh. Tapi apa yang kita lakukan? Kita tidak boleh ikut marah, tapi mengampuni mereka, mengasihi mereka yang telah marah kepada kita semuanya. Lagi misalkan, kalau anak-anak sedang difitnah, dijelek-jelekin, atau mungkin malah nama kita dijelek-jelekin, apa yang kita perbuat? Kita balas enggak? Enggak boleh, ya. Tidak boleh membalasnya. Tetapi anak-anak harus menjadi anak Tuhan yang selalu mengasihi mereka yang memusuhi kita, mendoakan mereka. Karena dengan mendoakan mereka, mengasihi mereka yang memusuhi kita, maka mereka melihat bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Anak Tuhan yang baik, dia harus menyaksikan kebaikan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Hidup kita baik, hidup kita benar, menjadi contoh bagi orang lain yang nakal, yang jahat, yang jelek, agar mereka bisa melihat kalau kita baik, mereka bisa mencontoh baik kita, dan mereka pun menjadi orang baik dan percaya Tuhan. Yang terakhir, jadilah anak yang selalu taat kepada Tuhan. Untuk apa anak? Taat dalam mengasihi Tuhan, berbakti, walaupun orang lain mengolok-olok, orang Kristen. Jangan takut. Dengan kita percaya Tuhan,
dengan kita tetap mengasihi Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah, maka Allah mengasihi kita dan Tuhan pun menjadikan kita anak-anak terang, anak-anak yang diberkati. Nah, anak-anak, sekarang Om Andres mau tanya, di antara anak-anak, siapa yang pernah menyakiti orang lain? Apa yang kamu perbuat? Ya, kalau sekarang kita masih selalu memusuhi mereka, kita mulai berdoa, katakan, Tuhan, ampuni aku telah memusuhi dia. Nah, lagi kalau mungkin anak-anak masih punya musuh, berseteru mungkin, mulai hari ini kita harus mengasihi dia. Apa yang kita lakukan? Mendoakan musuh kita, seteru kita. Agar apa? Agar dia pun juga ditolong Tuhan, dijamah Tuhan untuk bisa menjadi anak yang baik. Dan kita mengasihi mereka semuanya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita semuanya belajar menjadi anak yang mencintai Tuhan Yesus dengan cara menjadi saksi bagi orang lain. Walaupun kita dihina, walaupun kita dijahati, walaupun kita dianggap anak yang tidak pernah percaya Tuhan, tetapi kita menjadi anak yang mengasihi Yesus, percaya Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Yuk kita berdoa bagi anak-anak yang mau menjadi saksi Tuhan. Lipat tangan, tunduk kepala. Om Andres mau berdoa untuk kalian semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini Engkau mengajar kami semuanya menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, dan mengasihi orang-orang yang memusuhi kami semua ya Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang melihat bahwa Engkau Allah yang hidup dalam diri kami, dan anak-anak-Mu dijamah Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa berterima kasih, menyerahkan firman-Mu dan semua anak-anak-Mu yang belajar firman Tuhan pagi hari ini dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa ya, Kak Sam mengingatkan, minggu depan kebaktian lagi jam 10:30 di channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Lebih indah dari pelangi.